Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Arwah Seorang Pembantu. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia, layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Cimbeluit, Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan lagi, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan bahagia. Dan pada suatu ketika istri meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut umurnya sekitaran 50-an. Dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." Dan tiba-tiba ibu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen itu. "Kenapa gak ngontrak rumah saja, Mas? Saya ada kok rumah kontrakan. Bukan punya saya sih, saya cuma dititipi saja. Barangkali berminat besok saya antar, Mas. Rumahnya lumayan besar, nyaman, sudah ada barang-barangnya pula." Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik. Karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding di apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil, saya butuh tetangga. Akhirnya pun saya meminta nomor telepon si ibu. "Baik, Bu, nanti jika istri saya berminat saya akan telepon ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen ternyata istri saya sudah tidur. Akhirnya saya pun ikutan tidur. Pagi pun tiba. Ketika kami bangun, saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa Mira sangat antusias sekali ingin segera melihatnya. Dia sangat setuju sekali jika memang rumah itu cocok katanya. Akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya kerja. Sore pun tiba. Akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelepon si ibu itu dan si ibu itu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu. Sekitar 15 menit perjalanan tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cimbeluit atas. Dan yang bikin kaget saya ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanan hanya kebun. Dan dari tetangga lumayan jaraknya jauh. Kami pun akhirnya turun. "Nah, ini Mas rumahnya, silahkan masuk." Ketika di depan rumahnya saya hanya berpikir,
Bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu. Dalam hatiku begitu. Masuklah kita ke dalam rumahnya. Rumahnya itu masih bangunan lama. Catnya berwarna putih. Interior di dalamnya pun serba putih. Barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. Berapa Bu harga sewanya? 10 juta Mas per tahun. Ah, murah sekali Bu. Kok bisa murah Bu? Nggak tahu Mas, yang punya juga cuma minta segitu. Jawab si ibu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik karena harganya murah. Tapi ada yang mengganjal. Karena rumah ini jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. Ya sudah Bu, nanti kita pikirkan dulu ya. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar. Tapi aku belum menyetujuinya. Alasan kenapa aku masih belum menyetujui, aku khawatir jika kamu tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota. Tapi dia dengan enteng menjawab, santai aja, aku bisa ajak sepupu atau temanku kok untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok. Ya sudah, kita pindah ke sana. Ya sudah, kita pindah ke sana. Hari itu hari Minggu. Karena saya libur, kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami pun mulai merapikan tempat itu dan membersihkan ruang-ruangannya. Karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu membereskan rumah itu. Tapi ketika saya mau masuk dan membereskan kamar yang satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba itu melarang saya untuk membukanya. Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu. Itu kamar bekas pembantu. Dan jangan pernah membukanya. Kenapa Bu? Tidak apa-apa kok, pokoknya jangan dibuka. Sudah, biarkan saja. Toh kamarnya juga tidak akan dipakai semua kan? Ya sudahlah kalau begitu. Saya pun mengiyakannya, walaupun sedikit tanda tanya. Karena jujur saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Dan saya pun memasang CCTV di seluruh penjuru rumah agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam, saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Kami pun terdiam dan saya keluar mencoba melihat. Setelah saya lihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya lumayan merinding. Tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira. Khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. Apa yang? Bukan apa-apa, hanya angin. Ya udah, tidur yuk. Besok aku takut kesiangan. Akhirnya kami pun tertidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah dan segera telepon saya kalau terjadi apa-apa. Jujur saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Tapi ya sudah, dianya yang terlihat senang tinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan dan harus lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam. Dan akhirnya saya pun pulang. Saya tiba di rumah pukul setengah 11 malam. Karena saya sudah membawa kunci cadangan,
jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk ternyata Mira belum tidur. Dia sedang asik menonton TV di ruangan tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar, dan karena saya sangat capek akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya sedang nyenyak tidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya siap di dalam kamar, istri saya pun terbangun oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. Sayang, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Sayang, aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi. Tapi anehnya Mira malah mentertawakan aku. Kamu tuh ya nggak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia tuh Asih, pembantu kita. Maaf, aku lupa belum ngomong sama kamu bahwa Asih datang tadi maghrib. Dan aku langsung suruh tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan. Aku pun heran dan bertanya, "Emang kamu pesan pembantu?" Tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, "Enggak." "Lah terus itu pembantu siapa?" Jadi gini loh Yang, katanya Asih itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh. "Lah terus siapa yang mau gaji dia?" Nggak perlu digaji Yang. Jadi kita biar 10 juta itu udah termasuk pembantu. Aku pun terheran. Dalam hati kok pemilik rumah ini baik sekali. Sudah rumahnya murah dikasih pembantu lagi. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana Asih sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba. Seperti biasa saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja Asih tidak kelihatan. Dalam hati mungkin dia masih tidur. Dan aku pun pergi meninggalkan Mira. Selama di kantor aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih si pembantu. Tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Karena saya pun ingin tahu latar belakangnya dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal karena khawatir dengan Mira. Saat itu jam 2 siang saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Jujur sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira. Karena khawatir dia akan panik. Mira cuman bertanya, "Kamu kenapa kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh iya, kerjaan aku udah selesai, jadi bisa pulang cepat." "Loh, Asih mana?" Tadi sih pas mau pulang dia keluar. Emang kamu gak ketemu?" "Enggak, emang dia mau kemana?" "Katanya sih mau ke kebun belakang mencari seladah dan rawit." "Oh ya sudah, biarkan." Aku pun masuk kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa hari itu sangat capek, padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa akhirnya aku pun tertidur.
Dan ketika bangun saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asik nonton TV. Yang, kok kamu gak bangunin aku sih? Aku gak tega, Yang. Kamu kayaknya lelah banget. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun dikagetkan kembali melihat AC yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih. Dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asih, kamu mau kamar mandi?" Tapi Asih itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu sambil berjalan melewatiku. Apa mungkin dia malu karena aku bertelanjang dada ya? Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. "Sayang, ini rambut kamu bukan?" Coba lihat. Mana mungkin rambut aku seperti ini? Lihat saja, itu ada sedikit ubannya. Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling tatap-tatapan. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang itu, saya pun berceletuk berbicara. "Oh, mungkin punya AC." Akhirnya kami pun lega karena kami menyangka itu adalah punya AC. Akhirnya kami pun masuk kamar. Ketika di kamar saya pun berbicara pada Mira. "Yang, bilangin AC ya, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor lihatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja, Yang." Emang kamu kapan lihat AC lagi? "Tadi pas mau masuk ke kamar mandi." Mira pun mengerutkan dahinya dan berkata, Emang AC kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang-pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia memang sudah pulang. Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini. "Oke, kamu tenang dulu ya." Enggak, Yang. Aku aneh aja. Kapan dia masuknya? "Ya udah, kita tidur dulu aja. Besok kita bahas." Tak lama akhirnya Mira pun tertidur. Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tertidur, hanya bermain handphone. Ketika sedang asik bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang ngesot, seperti menangis tetapi sangat pelan suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop saya. Dan ketika dibuka CCTV-nya ternyata benar. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar. Dalam hatiku, tapi ini seperti AC. Karena baju dan rambutnya hampir sama. Saya bingung antara takut dan kasihan. Jujur saya ingin menolongnya. Karena saya takut itu memang benar AC. Dan memang sedang butuh pertolongan. Tapi di sisi lain saya juga takut bahwa itu makhluk halus yang menghuni rumah ini. Akhirnya saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa itu sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, saya menyalakan lampu di ruangan itu. Ternyata benar, dia AC. Ketika lampu di ruangan itu menyala dengan cepat, tiba-tiba AC yang merangkak itu tiba-tiba berdiri lalu berlari sambil sedikit meloncat masuk ke dalam kamar pembantu itu. Saya shock karena bengong tanpa bisa berkata. Dan ketika saya membalikkan badan mau kembali ke dalam kamar, tiba-tiba pas di depan muka saya telah berdiri seorang wanita. Matanya hitam, mukanya sudah membiru, lidahnya menjulur keluar. Jarak wajah kita hanya sejauh 10 cm saja.
Sontak saya pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, Mira terlihat sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Setelah sadar, saya pun memeluknya dan mengajak dia kembali ke kamar. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar Mira menanyakan apa yang terjadi padaku. Tadinya aku mau memberitahunya, tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun berbohong padanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Akhirnya di pagi hari Mira pun mengajak saya untuk pergi ke dokter, tapi aku pun menolak dengan alasan aku sudah sehat. Pagi itu aku mengajak Mira untuk pulang dulu ke rumahnya dengan alasan aku kangen pada ibu dan bapaknya. Jadi sepulang kerja nanti aku bisa ke rumahnya, tapi dia menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini biar kamu ada temen. Tapi lagi-lagi dia menolak. Tidak usah, aku sendiri juga lebih nyaman. Lagian kan ada Asih. Ya sudah, aku pergi ya. Aku pun pamit. Sepanjang jalan aku hanya melamun memikirkan Mira. Sesampainya di kantor aku meneleponnya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV saya agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saya melihat Mira sedang berbicara sendiri, seperti ada lawan bicaranya. Tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya yang panik langsung cepat-cepat untuk pulang. Sialnya di jalan saya terjebak macet. Aku yang berkali-kali menelpon Mira, tapi tidak pernah diangkat. Hatiku semakin tidak karuan. Setelah 1,5 jam melewati macet, akhirnya pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada di rumah. Aku sedikit panik dan takut. Saya pun berteriak-teriak memanggil Mira, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dengan berbekal senter saya pun keluar rumah menuju kebun-kebun itu. Saya masuk ke dalam kebun-kebun itu sambil memanggil namanya. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan aku melihat seseorang sedang tertidur di gundukan tanah. Sontak saya pun berlari menghampirinya, dan benar saja, ketika saya tiba ternyata dia adalah Mira, istri saya. Saya melihat dia sedang tertidur di atas tanah. Saya dengan panik membangunkannya. Sayang, kamu bangun sayang. Ngapain kamu tidur di sini? Tak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya, karena jujur saya pun takut karena lokasinya adalah di tengah-tengah kebun pisang. Mana hari sudah gelap. Akhirnya Mira pun bangun. Dia seperti belum sadar bahwa dia tidur di mana. Aku pun berencana mau menggendongnya karena dia terlihat lemas. Ketika aku membukukan badan untuk menggendong Mira, tiba-tiba senter saya menerangi sebuah tulisan. Dan setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah papan nisan kuburan. Setelah saya baca, ternyata nama ini makam itu adalah Asih. Sontak saja saya kaget dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang. Di sepanjang jalan pulang saya tidak menyangka bahwa Mira tadi tertidur di atas makamnya Asih. Ketika sampai di rumah, saya pun membuka bajunya lalu membuangnya karena bajunya kotor dengan tanah makam. Mira yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan terbangun. Yang, aku pusing banget. Ya udah, kamu tidur dulu. Baru saja aku berkata itu, tiba-tiba terdengar suara pintu seperti ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikikan tertawa sangat keras. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba
Setelah itu terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami dengan keras. Lalu tiba-tiba pintu kami seperti dicakar-cakar oleh wanita itu sambil mengeram. Lalu pintu kami pun dipukul-pukul dengan keras. Saya spontan langsung menelpon teman-teman saya untuk datang ke sini. Dan untungnya beberapa teman saya dengan sigap akan datang ke sini. Kami yang masih ketakutan di dalam kamar hanya bisa berdoa dan berpasrah. Tak lama kemudian itu, lampu rumah kami mati dengan tiba-tiba. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba kami mendengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah itu semuanya hilang dan lampu pun nyala kembali. Kami yang hanya dibanjiri keringat dingin di dalam kamar hanya bisa menunggu teman-teman kami untuk datang. Waktu pun berlalu. Sudah 1 jam kami menunggu tapi teman kami tak kunjung datang. Saya pun mencoba untuk menghubunginya kembali dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tidak menemukan alamat yang aku kirim. Dalam hatiku bercampur aduk antara marah dan takut. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak Mira keluar dari rumah itu. Tapi Mira ketakutan untuk keluar rumah dan aku mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Mira pun setuju. Kami pun akhirnya keluar dengan perlahan. Baru saja kami sampai di ruang tamu tiba-tiba lampu rumah kami mati. Yang membuat aku panik adalah Mira saat itu juga pingsan. Saya hanya bisa duduk di lantai sambil memangku Mira yang sedang besar perutnya. Saya mencoba berbagai cara untuk membangunkannya. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang mencoba membangunkannya, di dalam kegelapan Mira berdiri di depan saya. Lalu dia berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa dan menggaruk-garuk kepalanya. Tapi anehnya, walaupun gelap Mira tidak menabrak satupun barang yang ada di rumah. Awalnya aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi akhirnya aku paham bahwa dia kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu. Untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama. Mira pun kembali pingsan dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku coba memangkunya kembali masuk ke dalam kamar, karena kebetulan dia tepat jatuh di depan pintu kamar. Dengan tergesa-gesa aku masuk kembali ke dalam kamar dan cepat mengunci pintunya. Tak lama Mira pun bangun. Dia hanya bisa menangis. Karena penasaran aku kembali membuka laptopku dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, Asih itu adalah makhluk halus yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya Asih bisa ada di dalam rumah ini. Dengan rasa takut aku mencoba memerhatikan Asih yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keritingnya yang sedikit basah. Tapi kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak, putih dan panjang. Wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah ini dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama aku memperhatikannya, tiba-tiba Asih menembus pintu kamar pembantu itu dan menghilang. Saya pun menutup laptop dan memutuskan untuk tidur malam ini. Karena Mira pun sudah terlihat pulas. Baru saja aku menutupkan mata, tiba-tiba tanganku dipegang erat oleh Mira. Spontan aku langsung melihat ke arahnya. Tapi tiba-tiba aku melihat ke arahnya. Astaga, bukan main antara kaget, marah dan takut. Saat itu aku melihat Mira dengan mata yang melotot seperti menahan sakit. Karena ternyata Asih saat itu sedang duduk di atas perutnya yang kira sedang membesar. Asih dengan pakaiannya yang putih, rambut keriting dan wajah memarnya. Dia tertawa cekikikan sambil menduduki perut Mira yang sedang besar. Aku pun sontak langsung memukul Asih yang ada di atas perut Mira. Tapi ketika saya pukul, pukulan saya menembusnya dan Asih pun menghilang. Dan pintu kamar kami pun terbanting dengan sendirinya. Dengan suara cekikan yang semakin jauh lalu menghilang.
Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tidur sambil menunggu pagi. Saya mencoba menguatkan mata ini walaupun sudah sangat ngantuk sekali. Akhirnya pagi pun tiba. Hati saya sangat lega melihat matahari terbit dengan sangat tenang dan dengan sangat terang. Kami pun segera berkemas untuk keluar dari rumah ini. Kami hanya membawa beberapa pakaian saja, karena yang penting kami sudah keluar dari rumah ini. Dengan cepat kami pun bergegas pergi ke rumahnya Mira. Kami sepakat untuk tidur di rumahnya Mira sementara waktu, sampai mendapatkan tempat tinggal yang baru. Dan kami pun sepakat tidak akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua kami. Setibanya di rumah Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Saya yang izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan. Akhirnya kami pun tidur dengan lelah di rumahnya Mira. Tanpa disadari bahwa kami tidur sangat lama sekali sampai bangun jam 4 sore. Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarganya Mira. Tapi ketika melihat handphone saya kaget. Ternyata bosku sudah menelponku berkali-kali. Akhirnya aku pun menelpon balik dia. Dan benar saja ada pekerjaan sangat penting yang harus diselesaikan besok pagi. Akhirnya aku pun pergi ke kamar untuk mencari laptopku, karena semua filenya ada di situ. Tapi anehnya, laptopku tidak ada kutemukan di dalam kamar. Aku sudah mencarinya berkali-kali tapi tidak ada. Aku pun mencoba mengingatnya. Dengan perasaan yang lemas, aku pun baru ingat bahwa laptopku tertinggal di rumah kontrakan. Aku pun bingung untuk mengambilnya. Akhirnya aku pun menghubungi beberapa teman untuk meminta menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu. Entah sial atau kebetulan semua teman-temanku mendadak tidak bisa. Dan tidak mungkin juga aku harus mengajak Mira. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri karena ini menyangkut karirku. Akhirnya aku pun pamit pergi pada istriku dan mertuaku dengan alasan mau pergi ke tempat teman karena ada pekerjaan. Saat itu adalah jam 9 malam. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan saja perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Arwah Seorang Pembantu. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Saya Bapak Kasdi, Desa Bilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan. Kula nderek umroh Radio Istana Babanu Asmara. Budal guyu, mantuk guyu. Nama saya Sugri dari Desa Talok Kalitidu. Ikut Radio Istana. Yes. Nama kula Katri, desa kula Bilo Pumpungan Kalitidu, nderek umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Swito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. شريك له لبيك.
Kembali tim Jimat punya cerita, melanjutkan cerita misteri bersambung arwah seorang pembantu. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat dalam perjalanan, pada waktu itu jam 9 malam, hujan pun menemani perjalanan saya waktu itu. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan saja perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak terasa setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, akhirnya aku pun sampai di depan rumah itu. Aku sempat berpikir untuk kembali, tapi aku berpikir lagi itu menyangkut pekerjaan yang sangat penting. Akhirnya dengan rasa takut yang sangat aku pun keluar dari mobil dengan perlahan. Air hujan yang seiring membasahi kepalaku membuat nyali ini semakin menciut. Perlahan aku mendekati pintu. Setelah di depan pintu aku sematkan untuk berdoa. Ku buka pintu itu dengan perlahan. Entah kenapa kaki saya rasanya lemas sekali, seperti tidak ada tenaga untuk melangkah. Perlahan aku langkahkan kakiku dalam. Ketika aku baru melangkah di langkah keempat, tiba-tiba gorden di dalam rumah seperti ada yang menggoyang-goyangkan dengan kencang. Aku pun sempat terdiam. Aku berpikir positif bahwa itu hanyalah angin, walaupun sebenarnya tidak ada angin yang masuk. Langkah demi langkah aku lalui. Perlahan aku masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba setibanya di ruangan tengah ada suara seperti memanggilku. Ketika aku melihat ke atas, ternyata benar saja. Aku melihat Asih berada di lantai 2, posisi dia kali ini terbalik, kepalanya di bawah. Aku melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar dan menghirukannya. Dan tibalah aku di depan pintu kamar. Tapi ketika aku buka pintunya, sial, pintu kamarnya dikunci. Dan kuncinya ada di tasnya Mira. Perasaanku bercampur aduk, marah, takut, dan bingung. Karena aku sedang berpikir, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Ketika aku melihat ke samping kiriku, aku melihat Asih sedang melihatku dengan tajam. Dia berada tepat di depanku, jarak kita kurang lebih dari 3 meter. Saya pun langsung berjongkok dan menundukkan kepala, karena saya tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan. Seiring aku berdoa, ketika aku melihatnya kembali, untungnya dia sudah tidak ada. Aku tidak berpikir lagi, aku langsung mencoba mendobrak pintu kamarku. Karena itu jalan satu-satunya. Untungnya tak butuh waktu lama aku untuk mendobraknya. Aku pun masuk dan mulai mencari laptopku. Dan ya, akhirnya aku menemukannya. Aku pun segera bergegas keluar. Ketika aku keluar, tiba-tiba aku melihat Mira sedang berdiri di depan pintu kamar pembantu. Aku pun heran kenapa dia di sini. Dia hanya membelakangiku dan menghadap ke pintu itu. Aku pun menghampirinya. Tapi ketika aku menghampirinya, Mira pun melangkahkan kakinya dan membuka pintu kamar pembantu itu. Aku memanggilnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab dan menghiraukannya. Karena khawatir, aku pun mengikutinya. Saat masuk ke dalam kamarnya, yang pertama saya rasakan adalah seluruh bulu kuduk saya berdiri. Aroma di dalam kamar itu sangat bau dan apek, terasa lembab dan gelap tanpa lampu. Tapi Mira kemana? Tiba-tiba dia menghilang. Aku baru sadar itu adalah Asih yang menyerupai Mira. Baru saja aku mau berbalik badan dan keluar dari pintu itu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan cepat. Aku mencoba membukanya, tetapi di luar sana seperti ada yang menahannya. Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu.
Karena rasa takut yang sangat tidak kuat, akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah ada di atas ranjang pembantu itu. Badanku lemas. Aku melihat seutas tali pocong yang berada di atas meja dan gumpalan tanah merah. Aku semakin tidak mengerti apa di balik semua ini. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncullah sosok Asih di balik pintu itu. Dia berada ke depan pintu dengan posisi berdiri dan membungkuk dengan rambut keriting dan pakaiannya yang putih layaknya kuntilanak. Aku tak kuat melihatnya. Tubuhku serasa mau pingsan-pingsan saja. Dia menatapku dengan tajam seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku hanya tertunduk takut. Tanpa berani melihatnya, tiba-tiba dengan pesan Asih pun berbicara. Aku ingin janin istrimu. Aku pun kaget dan marah mendengar Asih berkata seperti itu. Aku langsung menatap wajahnya dan aku langsung berkata, "Pergi, jangan ganggu keluargaku. Pergi kamu, pergi." Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba Asih membalikkan badannya sambil tertawa cekikikan dan menghilang di balik pintu. Aku pun cepat-cepat keluar dari kamar itu. Ketika aku keluar kamar, aku pun dikejutkan kembali karena aku mendengar dari lantai atas ada seperti seseorang sedang mengamuk. Aku mendengar suara lemparan barang. Aku cepat-cepat saja berlari dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Lalu aku pun pergi menuju rumahnya Mira. Sesampainya di rumah Mira, Mira pun bertanya, "Kamu kenapa, Yang?" Aku hanya menggelengkan kepalaku saja lalu masuk kamar. Di dalam kamar aku hanya terdiam. Pekerjaan pun yang seharusnya aku kerjakan, aku diamkan, tidak aku kerjakan. Tak lama Mira pun menyusulku ke dalam kamar dan bertanya kembali, "Kamu kenapa, Yang?" Akhirnya aku pun jujur sama dia. "Yang, maafin aku ya. Sebenarnya aku tadi dari kontrakan, dari rumah kontrakan. Aku habis ambil laptopku karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku gak jujur sama kamu karena takut kamu khawatir." Mira pun menjawabnya, "Lalu, apa yang terjadi, Yang?" "Aku kembali diganggu oleh Asih di rumah itu. Dan Asih berkata bahwa dia menginginkan janin kamu." Mira pun langsung menangis mendengar aku berbicara seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya pun masuk ke dalam kamar kami karena khawatir mendengar tangisan Mira. Kami pun akhirnya jujur dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada orang tuanya Mira. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Mira. Mereka hanya menertawakan kami sambil berkata, "Kalian ini kayak anak kecil saja. Mana ada hantu bisa mengambil janin?" Kami hanya bengong tanpa bicara apa-apa. Akhirnya Mira pun bercerita padaku bahwa orang tuanya itu tidak percaya dengan takhayul. Lalu aku pun menyelesaikan pekerjaanku. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan akhirnya pekerjaan pun selesai. Mira yang sudah terlihat sangat pulas sekali, aku sap-sap perutnya sambil mengirimkannya doa. Baru saja saya terbaring dan menutupkan mata, tiba-tiba di telinga saya ada yang berbisik, "Kamu tidak akan bisa lari." Kaget saya pun langsung terbangun. Untungnya hanya suara bisikan itu yang saya dengar.
Aku hanya berpikir itu halusinasiku saja. Keesokan hari pun aku pergi bekerja seperti biasa. Kali ini aku pun punya dan bisa bekerja dengan tenang karena Mira tinggal bersama orang tuanya. Seperti biasa di jam makan siang aku menelponnya, tapi kali ini dia tidak mengangkat teleponku. Aku pikir dia sedang tidur. Sorenya aku telepon lagi tapi tak kunjung diangkat juga. Sampai perjalanan pulang pun teleponku tak kunjung diangkat. Apa mungkin dia tidur selama itu? Dalam hatiku begitu. Sesampainya di rumah Mira kira-kira pukul 7 malam, aku pun langsung mencari Mira ke dalam kamar. Dan Mira pun ternyata tidak ada di kamar. Aku memanggil namanya, tapi tak ada jawaban juga. Tiba-tiba orang tuanya menghampiriku dan berkata, "Mira keluar dari tadi siang. Emang dia nggak bilang sama kamu?" Aku pun heran. "Enggak, Pak. Mira nggak bilang sama aku telepon juga nggak diangkat kok." "Dia tadi bilang sama Bapak mau pergi, sudah dijemput temannya. Tapi Bapak tidak melihat temannya siapa. Mira pun pergi masih memakai dasar pakaian tidurnya. Coba kamu hubungi teman-teman kamu." Akhirnya aku pun menghubungi teman-teman dekatnya. Tapi ternyata teman-temannya tidak ada bersama Mira. Sempat aku berpikir apakah dia pergi bersama laki-laki lain dalam keadaan hamil besar. Aku mulai bingung harus mencari kemana. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin membuka laptopku dan membuka CCTV di kontrakanku. Ketika aku mulai membuka laptopku, aku pun kaget. Ternyata aku melihat Mira ada di rumah kontrakan itu. Aku melihat Mira ada di ruang tamu rumah. Aku melihat dia sedang duduk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada istriku? Tak lama Mira terlihat berdiri sambil mengusap-usap perutnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dan yang mengagetkan lagi, aku melihat Mira memukul-mukul perutnya yang sedang hamil sambil tertawa. Melihat seperti itu pun aku langsung segera pergi ke rumah kontrakan itu sendiri. Entah berapa kecepatan mobilku saat itu. Yang jelas aku pergi dengan keadaan ngebut sekali. Setibanya di rumah kontrakan aku segera masuk ke dalam. Tapi aku tidak melihat Mira. Aku sempat berpikir apakah itu AC yang menyerupai Mira. Aku pun masuk ke ruang tamu dan memanggil namanya. Tak lama aku panggil, tiba-tiba Mira keluar dari lorong kamar mandi. Dia berjalan dengan pelan sekali. Langkahnya sangat terpatah-patah. Kepalanya menengadah menghadap ke atas. Matanya kosong dan melotot. Dia sambil bernyanyi nak bubu dengan sangat pelan. Dan yang mengerikannya, tangannya sambil memukul-mukul perutnya dengan kencang. Aku terdiam sejenak melihat Mira yang menjadi aneh. Aku pun dengan cepat memeluknya dan menahan tangannya yang terus memukul perutnya sambil berkata, "Sayang, kamu sadar? Istighfar yang, istighfar." Aku cepat-cepat menggendongnya ke dalam mobil. Mira yang tak henti bernyanyi cukup membuatku merinding ketika menggendongnya. Aku pun segera memasukkannya ke dalam mobil dan pergi membawanya pulang. Selama di perjalanan Mira hanya pingsan, dia terlihat lemas dan capek. Aku hanya mengusap-usap rambutnya sambil menangis karena sedih melihat keadaan dia. Ketika aku sedang asik mengusap rambutnya, tiba-tiba kepala dia bergerak dengan cepat dan menoleh ke arahku. Mata dia melotot dan menyeringai. Lalu dia kembali menyanyi ninak dengan sangat pelan. Spontan aku pun langsung menghentikan mobilku. Aku bingung dan berteriak minta tolong. Untungnya ada beberapa orang di jalan yang menolongku. Anehnya, ketika orang-orang berdatangan ke mobilku, Mira tiba-tiba tergeletak pingsan lagi. Aku yang menjadi bingung harus menjelaskan apa kepada orang-orang. Akhirnya aku bilang pada mereka bahwa istriku tadi mengalami kesurupan.
Tapi orang-orang itu sepertinya tidak percaya dan hanya menertawakanku saja. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Mira. Tibalah kami di rumahnya Mira. Ketika aku mematikan mesin mobilku, tiba-tiba Mira tersadar. Dia terlihat sehat kembali layaknya orang normal, lalu dia berkata, "Yang, ini di mana? Enak banget aku tidur." Aku hanya bisa bengong melihat dia. Ya udah yuk, turun yuk. Kami pun turun, Mira berjalan dengan cepat seperti orang sehat. Aku yang ada di belakangnya hanya bisa bengong dan bingung. Masuklah kami ke dalam rumah. Ibu dan bapak ada di ruang depan sedang menunggu kami, dan bapak pun bertanya, "Dari mana saja kalian?" Aku pun menjelaskannya semuanya sama orang tuanya Mira. Tapi aku dibuat kesal kembali karena laki-laki orang tuanya tidak percaya dengan perkataanku, dan ibunya bilang, "Kamu tuh ngaco, orang Mira sehat begitu loh." Mira pun hanya tersenyum dan pergi ke dalam kamar. Aku menyesal tidak mengajak ibu dan bapaknya tadi ke rumah kontrakan. Ya sudahlah, akhirnya aku menyusul Mira ke kamar. Dan ketika aku masuk, aku melihat Mira sedang menyisir rambut panjangnya dan memanggil kepadaku, "Yang, tolong sisirin rambutku." Aku pun menjawab, "Ya nggak boleh nyisir malam-malam, apalagi kamu lagi hamil, pamali Yang." Baru saja aku bilang begitu, tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot. Saya pun kaget dan mencoba membiarkannya sampai menunggu apa lagi yang akan terjadi. Tak lama Mira berdiri dan melangkah ke arah kasur, tapi matanya tak lepas dan tak berkedip melotot ke arahku. Seperti layaknya orangnya sedang marah. Mira pun membaringkan tubuhnya dengan terlentang. Aku yakin bahwa Mira sudah kerasukan hantunya Asih. Aku harus segera mengobatinya. Lalu aku putuskan untuk mengambil cuti secara mendadak, karena aku mau fokus menjaga dan mengobati Mira. Akhirnya aku pun ikut tidur di sampingnya Mira. Mira pun akhirnya tertidur dengan lelap. Tak terasa, aku pun tertidur dengan lelap. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara kembali sampai aku terbangun. Ketika aku melihat ke arahnya Mira, ternyata Mira sedang bernyanyi Nina Bobo lagi dengan pelan. Dengan sesekali tersenyum misterius, matanya dia melotot ke arah sana dan ke arah atas, dan tangannya sambil mengelus-elus perutnya. Spontan aku langsung menepuk-nepuk pipinya sambil bilang, "Yang, sadar Yang, sadar Yang, sadar." Tapi Mira hanya menghiraukan omonganku. Tiba-tiba tangan Mira menunjuk ke arah pojok pintu. Sontak aku langsung melihat ke arah pintu itu. Ketika aku melihat, ternyata Asih ada di kamar kami. Dia sedang memainkan rambutnya. Saya kaget dan berteriak minta tolong, berharap ada orang rumah yang terbangun. Tak lama aku berteriak, datanglah ibu, bapak, dan si Sumi, pembantu rumahnya Mira, ke dalam kamarku. Mereka terlihat khawatir mendengar teriakan itu. Lalu Bopo pun menghampiriku ke atas kasur. "Kamu kenapa?" "Aku melihat hantu yang di rumah kontrakan itu, Pak. Dan Mira tadi kesurupan lagi." Lagi-lagi orang tuanya tidak mempercayai omonganku. Bapaknya hanya bilang, "Kamu tuh jangan banyak nonton film hantu. Jadi halusinasinya aneh. Ganggu orang tidur saja. Lihat tuh Mira lagi tidur pulas begitu. Sudah, kamu tidur lagi sana. Bapak gak mau dengar kamu bicara hantu atau kesurupan lagi." Aku hanya bisa menahan kekesalanku. Kenapa tidak ada orang yang percaya pada omonganku? Akhirnya mereka keluar dari kamarku. Tiba-tiba Bik Sumi menghampiriku dan menawarkan teh hangat. Aku pun mengiyakan tawaran si Bu Sumi. Dan kembalilah si Sumi ke dalam kamar sambil membawa teh. Bu Sumi adalah wanita tua. Dia sudah lama bekerja bersama keluarga Mira. Umurnya sekitar 50 tahunan. Tiba-tiba sambil menyimpan teh untukku, Bik Sumi bertanya, "Jen, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan pada Bibi." "Jujur, dari kemarin setiap malam ketika Bibi mau menutup dan mengunci seluruh ruangan, Bibi selalu melihat wanita berbaju putih ada di depan rumah sedang berdiri. Wajahnya pucat dan memar. Dia sepertinya sedang marah.
Bibi tidak bilang sama bapak dan ibu karena ada yang tahu sendiri. Mereka tidak percaya tahayul. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada Bibi. Bibi pun tiba-tiba keluar dari kamar dan kembali membawa bawang merah, bawang putih, dan entah apa itu rempah-rempah lainnya yang telah ditusuk seperti sate dan gunting. Untuk apa ini, Bi? Ini untuk menangkal makhluk halus. Lalu bawang itu disimpan di atas sela-sela pintu dan guntingnya disimpan di atas kasur. Lalu Bibi pun berdoa setiap pojokan kamar kami dan dia pun pamit untuk tidur lagi. Entah sugesti atau memang benar. Yang jelas setelah Bibi menyimpan sesuatu dan berdoa, hati saya menjadi lebih nyaman dan kamar ini pun terasa lebih hangat. Dan aku pun melanjutkan tidur kembali. Di pagi harinya seperti biasa kami sarapan bersama dan ibu-ibu bertanya. Kamu kok nggak siap-siap kerja, Ndri? Oh, aku ngambil cuci, Bu. Aku mau nemenin Mira dulu. Kalian nggak ada niat buat kembali ke rumah kontrakan? Sayang loh, itu kan udah dibayar. Sudahlah, kalian jangan percaya dengan tahayul. Besok kami pulang, Bu, ke rumah kontrakan. Bukannya aku tidak percaya tahayul, tapi ini memang benar-benar terjadi. Aku tidak mengkhawatirkan diriku, tapi aku mengkhawatirkan Mira. Anak ibu, andai saja rumah orang tua saya dekat, saya sudah bawa Mira ke rumah saya. Aku pun pergi meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar. Tak lama Mira pun menyusul aku ke dalam kamar. Dia mencoba menenangkan aku yang sedang emosi. Akhirnya kita putuskan besok untuk kembali ke rumah kontrakan. Keesokan harinya pun kami berkemas untuk siap-siap kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika kami sedang membereskan pakaian kami, tiba-tiba Bi Sumi datang menghampiri kami dan berkata, "Kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya dia. Bibi sarankan agar kalian segera mencari tempat baru atau berobat kepada orang pintar. Karena ini masalah serius menyangkut kehamilan istrimu." Sebenarnya semalam Bibi melihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi melihat dia membawa kain putih. Entah apa itu maksudnya. Dan Bibi pun berpesan agar rempah-rempah dan gunting itu dibawa ke rumah kontrakan sebagai penangkal makhluk itu. Kami pun menurutinya dan kami bergegas pamit lalu berangkat. Sepanjang jalan aku tak henti-hentinya menasihati Mira agar dia tidak banyak melamun dan akan lebih banyak berdoa. Tibalah kami di rumah kontrakanku. Kami berdua sempat terdiam di dalam mobil, memandangi rumah itu lalu Mira pun berkata, aku melihat wajah Mira yang sangat sedih dan hampir menangis. Aku pun memeluknya dengan menguatkan dia. Dan kami pun keluar dari mobil dengan membawa barang-barang kami. Ketika di depan pintu rumah aku sempatkan dulu berdoa dan meminta perlindungan. Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut. Entah kenapa setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu. Aku seperti ingin masuk kembali dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Aku pun bilang pada Mira, tapi Mira melarangku. Tapi karena aku memaksanya dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja, akhirnya Mira pun mengiyakan permintaanku. Setelah aku membereskan barang-barang, tibalah aku di depan kamar itu untuk masuk. Aku berani karena waktu itu masih siang, sekitar jam 11 siang. Mulailah aku mencoba membuka pintunya. Aneh, ternyata pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Aku pun bingung entah siapa yang mengunci kamar ini. Aku paksa tapi pintu itu terkunci rapat. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk masuk ke kamar itu. Aku pun kembali ke kamarku dan berbicara pada Mira. Sekitar sore jam 3 mengajak aku untuk pergi keluar. Katanya dia ingin jalan-jalan. Kami pun pergi jalan-jalan dan makan. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Dan aku pun bahagia sekali waktu itu. Sepanjang jalan kami tertawa sambil bercerita. Tibalah kami di rumah. Ketika di depan rumah entah kenapa hatiku enggan masuk ke dalamnya. Seperti ada yang menahan. Dengan diiringi dua kami pun melangkah masuk ke dalam kamar dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar dan menguncinya.
Kami bersyukur karena tidak melihat atau mendengar apapun ketika masuk ke dalam rumah. Kami pun bercerita banyak di dalam kamar. Dengan sesekali aku mengetuk CCTV rumahku. Untungnya aku tidak melihat makhluk sangat berpengaruh. Tak terasa kami ngobrol, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan sialnya aku mendadak pingin kencing. Akhirnya aku pun keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Walaupun takut, tapi aku merasa lega karena sepanjang hari tidak menemukan hal yang aneh. Ketika berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang menyita pandanganku. Aku seperti melihat yang aneh. Ternyata betul aku melihat pintu kamar pembantu itu terbuka dengan lebar. Langkahku terhenti dan berpikir siapa yang membuka pintu ini. Walaupun takut, entah kenapa rasa penasaranku lebih tinggi. Rasanya aku ingin masuk ke kamar itu. Akhirnya aku kembali ke kamar itu untuk mengambil handphone. Karena senter yang kupunya hanya satu-satunya. Karena memang kamar itu tidak ada lampunya. Aku pun langsung bilang sama Mira bahwa aku mau masuk ke kamar itu. Karena kamar itu sudah terbuka. Mira melarangku sambil marah, tapi aku kekeh tetap ingin masuk. Akhirnya Mira pun hanya cemburit dan cemberut membalikkan badannya. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika di depan kamarnya aku sempat terdiam kembali dan rabu. Tapi lagi-lagi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Akhirnya pun masuk dengan ditemani sekitar handphoneku. Aku melihat seluruh isi kamar itu. Terlihat lemari yang sudah rapuh yang sangat menarik perhatianku. Aku pun mulai mendekati lemari itu dan membukanya. Ketika aku buka, aku pun terbatuk karena bau lemari itu yang sangat apek dan bau. Aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya. Aku mulai membukanya dan melihat isinya. Aku melihat album foto dan gunting yang seperti berkarat, dan aku melihat segumpal rambut yang sudah sedikit beruban. Entah apa yang ada di pikiranku, kurasanya aku ingin membawa album foto itu. Lalu aku pun mengeluarkan album foto itu. Dan aku mulai melihat-lihat isi lemari itu. Aku melihat dasar lemari yang dari papan itu yang bertuliskan Mila binti Asih. Sontak aku pun kaget melihat itu. Entah apa yang ada di balik dasar lemari itu. Aku pun penasaran dan ingin membuka papan lemari itu. Akhirnya dengan perlahan aku pun memberanikan diri untuk membuka papan itu. Ketika aku menyentuh papan itu, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil di leherku. Aku pun langsung merinding. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Arwah Seorang Pembantu. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai
Guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sugihwaras. Saya umroh dari Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Arwah Seorang Pembantu bagian yang ketiga. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat aku kembali ke rumah kontrakan, aku mencoba untuk membuka lemari. Pada saat ku buka lemari itu, ternyata membuat aku menjadi merinding tak karuan. Aku kembali melanjutkan membuka papan itu, dan ketika terbuka, tiba-tiba di bawah papan itulah bukanlah keramik melainkan tanah. Aku pun semakin penasaran dan ingin menggalinya. Aku pun melanjutkannya dengan menggali memakai tanganku sendiri. Sampai akhirnya tanganku menyentuh sesuatu. Tanganku seperti menyentuh kain. Aku pun langsung menariknya, dan astaga, ternyata yang aku tarik adalah kain kafan yang masih berlumuran darah. Jantungku berdebar sangat kencang. Pikiranku gak karu-karuan. Aku pun meneranginya dengan cahaya senterku. Aku sangat kaget karena yang kulihat ternyata itu adalah sebuah mayat jabang bayi yang sudah dibalut kain kafan. Dalam hati aku yakin bayi ini baru saja dikuburkan, karena kain kafannya masih utuh dan bentuk si bayi masih terlihat. Ya Tuhan, aku di posisi yang sangat bingung sekali kali itu. Aku merasa berdosa telah menggali kembali makam jabang bayi. Tapi di sisi lain bahwa aku melakukan hal yang benar, pikiranku campur aduk apa yang harus aku lakukan. Akhirnya aku terteriak memanggil Mira, dan Mira pun menghampiriku sambil berlari. Setibanya Mira ke dalam kamar pembantu itu, tiba-tiba Mira mau pingsan karena melihat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku dengan cepat memeluknya karena Mira hampir jatuh ke lantai, dan aku pun semakin bingung dan panik. Tapi aku mencoba berpikir jernih untuk tidak panik dan tenang. Aku pun memangku Mira ke dalam kamar dan merebahkannya di atas kasur. Aku mencoba membangunkannya, dan tak lama akhirnya Mira pun bangun dan cepat-cepat memelukku. Dia bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku pun mencoba menenangkan Mira yang masih syok. Perlahan aku menjelaskan semuanya kepada Mira, dan akhirnya Mira pun mengerti apa yang aku jelaskan. Aku pun kembali ke kamar itu untuk membawa album foto, dan cepat-cepat aku menutup pintu itu kembali. Ketika aku kembali ke dalam kamar, aku dan Mira cepat-cepat membuka isi album itu. Aku melihat satu demi satu isi foto itu. Aku memperhatikan wajah-wajahnya. Ternyata ini adalah album keluarga. Tiba-tiba Mira menunjuk salah seorang di foto itu dan berkata, "Yang, ini kan si ibu yang mengantar kita ke sini." "Oh ya?
Dia yang membawa kita ke rumah kontrakan ini. Aku pun semakin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kami sedang serius melihat isi album itu, tiba-tiba suara pintu kamar kami diketuk. Kami berdua spontan kaget dan saling menatap karena tidak ada siapa-siapa lagi di sini selain kami. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara wanita menangis. Tangisannya sangat terseduh-seduh, seakan wanita itu sangat sedih sekali. Aku yakin dia adalah Asih, dan aku yakin ini akibat aku menggali si jabang bayi itu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Sempat terbenak aku ingin kembali menguburnya, tapi hati kecil ini seperti menolaknya. Sempat juga aku berpikir melaporkannya kepada warga terdekat, tapi aku takut dituduh yang tidak-tidak. Aku sangat bingung sekali. Akhirnya aku pun berunding dengan Mira untuk mencari solusinya. Setelah lama berunding, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada RT dan RW setempat. Semalam itu kami tidak tidur karena kami sangat panik. Sampai tak terasa pagi pun tiba. Waktu pun menunjukkan pukul 8 pagi. Kami segera bergegas keluar untuk mencari rumah Pak RT. Dan yang kami butuhkan akhirnya tiba di rumah Pak RT, aku dan istriku. Kami pun menceritakan seluruh kejadian yang kami alami di rumah itu. Pak RT pun kaget mendengar cerita yang kami alami. Akhirnya Pak RT mengajak saya ke rumah itu, ke rumah salah seorang warga, yaitu Ibu Ratna. Setibanya di rumah Ibu Ratna, Pak RT pun menceritakan apa yang telah kami ceritakan kepadanya. Dan Pak RT menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Ibu Ratna. Karena ternyata Ibu Ratna itu adalah teman dekat dari ibu pemilik rumah itu, yang ternyata dia adalah pemilik rumah itu sendiri. Baiklah, saya akan menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, suami dari pemilik rumah itu kepergok sedang bercinta dengan Asih oleh istrinya, yaitu ibu yang mengantarkan kalian ke rumah itu. Entah mereka suka sama suka atau Asih diperkosa oleh suaminya itu, yang jelas istrinya mempergoki mereka dengan keadaan telanjang di kamar pembantu. Istri dan anak-anaknya marah besar. Asih pun disiksa oleh keluarga itu. Padahal setahu aku sih, Asih itu orangnya baik dan juga ramah. Dia gadis dari kampung dan dia sudah tidak mempunyai orang tua. Hari-hari berlalu. Dengan berbagai kesepakatan, akhirnya suami istri itu tidak bercerai dan memutuskan untuk tetap mempertahankan Asih. Dalam hati saya, ibu itu sangat baik sekali, masih mempekerjakan wanita yang telah berhubungan badan dengan suaminya. Hari-hari pun berlalu. Setiap saya bertemu Asih, wajah Asih selalu terlihat ada lukanya, entah itu di wajah ataupun di tangan dan juga kaki. Saya sempat menanyakan hal itu, tapi Asih tidak menjawab apa-apa. Sampai suatu ketika ibu itu mampir ke rumah saya. Awalnya dia mengajakku ngobrol biasa, dan sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, kenapa Asih masih dipekerjakan? Ibu itu pun memberikan jawabannya yang membuat saya kaget. Sengaja masih saya pekerjakan dia karena aku belum puas menyiksa dan membuatnya menderita. Saya akan membuat dia sesusah mungkin. Mendengar jawaban si ibu itu membuat hati saya sangat sakit. Walaupun ibu itu melihat Asih sedang bercinta dengan suaminya, tapi kebenarannya belum terkuak. Entah mereka suka sama suka atau Asih adalah korban perkosaan. Saya pun menyarankan agar si ibu itu melepaskan Asih. Tapi ibu itu bilang, sebelum dia mati, hatinya tak akan puas membuat Asih menderita. Saya hanya bisa terdiam mendengar omongan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Beberapa bulan telah berlalu. Saya melihat Asih perutnya semakin hari semakin membesar. Saya pun mencoba menghampirinya dan juga bertanya, Asih, kau hamil? Tapi lagi-lagi Asih hanya diam, lalu juga pergi. Semakin hari badan Asih semakin besar, dan saya yakin bahwa Asih sedang hamil. Sampai pada suatu hari
Saya mencoba mendatangi rumah itu. Baru saja saya mendekati rumah itu, saya kaget oleh suara Asih yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Karena saya takut, saya pun mengurungkan niat saya untuk bertamu ke rumah itu dan juga kembali pulang. 1 minggu sebelum Asih meninggal, saya sempat bertemu lagi dengan Asih. Kali ini saya mencoba memaksa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Asih, ibu mau tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu memar? Apa yang telah keluarga itu lakukan? Ketika saya bertanya seperti itu, Asih tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Saya pun dengan cepat memeluknya dan membawanya ke rumah saya. Sesampainya di rumah, Asih pun baru mau menceritakan sesungguhnya yang terjadi. Ternyata Asih adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh suami si ibu itu. Sebenarnya dia sudah berulang kali diperkosa di rumah itu, sampai akhirnya ketahuan oleh istrinya. Tapi suaminya memutarbalikkan fakta. Dia berkata kepada istrinya bahwa Asihlah yang menggodanya. Dan Asih pun bilang bahwa dia setiap harinya disiksa di kamar mandi dan di kamarnya. Asih diperlakukan seperti binatang. Semenjak kejadian pemerkosaan itu, Asih bekerja tidak pernah digaji. Asih menceritakan semua itu sambil menangis terseduh-seduh. Saya pun ikut menangis dan kasihan melihat kondisinya sedang hamil tua. Akhirnya saya mengambil uang dan memberikannya kepada Asih agar Asih bisa pergi dari rumah itu. Tapi Asih menolak dengan alasan dia bingung harus pergi kemana dengan keadaan dia yang hamil tua. Dia merasa malu. Saya hanya menyarankan dia untuk pergi ke kantor polisi atau siapapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi Asih menolak. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di rumah itu sampai bayinya lahir. Saya pun tidak bisa memaksa Asih. Asih pun pulang. Saya hanya berpesan jika terjadi sesuatu, Asih harus cepat-cepat berlari ke sini. Dan Asih hanya mengangguk sambil mengusap air matanya itu. Beberapa hari setelah Asih mampir ke rumah saya, tiba-tiba saya kaget. Saya mendengar Asih telah meninggal dunia. Dalam hati kecil saya yakin ini pasti adalah perbuatan keluarga itu. Sampai akhirnya Asih pun dikubur di kebun keluarga itu, bukan di tempat pemakaman umum. Yang membuat saya aneh, kenapa mayat Asih perutnya menjadi kecil? Padahal dia itu kan sedang hamil tua. Dalam hati saya, apa mungkin Asih sudah melahirkan sebelumnya? Tapi di rumah itu tidak ada bayi sama sekali. Itu yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Sebenarnya saya ingin melaporkan hal itu kepada Pak RT. Tapi saya takut karena saya diancam oleh ibu itu kalau memberitahukan orang lain. Saya merasa sangat berdosa sampai saat ini Pak RT. Sebenarnya Asih adalah orang baik. Dia lugu, polos, mungkin karena dari kampung, tapi mungkin ini sudah takdirnya seperti itu. Mendengar cerita Ibu Ratna, aku, Mira dan Pak RT hanya bengong dan kaget. Sampai akhirnya aku bilang pada Bu Ratna dan Pak RT bahwa aku menemukan mayat jabang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku menceritakannya bahwa aku menemukan jabang bayi itu dikubur di bawah lemari. Dan saat ini jabang bayi itu ada di kamarnya Asih. Karena aku belum sempat menguburnya kembali, karena aku takut salah dan bingung. Mereka pun kaget mendengar ceritaku. Dengan cepat Pak RT mengajak kami dan Bu Ratna menemui Pak RW agar mencari solusinya. Tibalah kami di rumah Pak RW dan kami menceritakannya kembali kejadian yang terjadi. Dan Pak RW pun memanggil ustadz di daerah situ untuk mencari solusi. Setelah berunding akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan dan segera mengambil jabang bayi itu untuk dikuburkan. Kami pun berjalan dengan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah kami langsung menuju kamarnya Asih. Dan ketika aku hendak membuka pintunya, anehnya pintu itu kembali terkunci. Pintu itu seolah terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Pak RW menyarankan agar mendobraknya. Tapi aku melarangnya karena mayat si jabang bayi itu tepat ada di belakang pintu itu. Khawatir nanti tertindih oleh pintu itu.
Dan aku pun menyarankan kepada mereka agar kita menguburkannya nanti malam, karena malam hari pintu ini selalu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun sepakat dan mereka pun pulang. Tinggallah kami berdua di rumah ini. Karena kami pun merasa takut, akhirnya kami putuskan untuk menumpang di rumah Ibu Ratna. Untungnya Ibu Ratna sangat baik dan memperbolehkan kami menumpang di rumahnya. Malam pun tiba. Saat itu pukul 10 malam, Pak RT, Pak RW dan Pak Ustadz pun berkumpul di rumah Ibu Ratna. Tapi aku menyarankan agar menguburnya di atas jam 12 malam, karena pintu itu terbuka lewat dari jam 12. Mereka pun sepakat. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 1.15 malam. Kami pun bergegas pergi ke rumah kontrakanku dengan membawa senter dan peralatan lainnya seperti cangkul. Sesampainya di rumah kami pun segera menuju kamar AC. Dan benar saja pintu kamar itu sudah terbuka dengan sendirinya. Mereka yang baru melihat hanya bisa bengong melihatnya. "Ayo Pak, masuk," ajakku kepada mereka. Ketika masuk mereka pun kaget melihat mayat jabang bayi yang tergeletak di balik pintu. Pak Ustadz dengan segera mendekatinya dan membacakan doa. Ketika Pak Ustadz membacakan doa, tiba-tiba terdengar suara asih dari lantai atas. Tolong, sempurnakan mayat saya dan anak saya. Jenazah saya belum dimandikan." Lalu Asih terdengar menangis dan tertawa cekikikan. Aku dan Mira yang sangat takut segera mendekati Pak Ustadz saat itu. Tiba-tiba Bu Ratna keluar dari kamar Asih sambil melihat ke lantai 2. "Asih yang baik, yang tenang. Jangan mengganggu manusia. Asih itu sudah beda alam Asih. Sama Bu Ratna, sama saya dan yang lain. Saya doakan semoga Asih tenang. Ibu Ratna dan saya dan yang lainnya berjanji akan menyempurnakan Asih." Tak lama suara Asih pun langsung hilang. Dan kami segera membawa mayat jabang bayi itu keluar dari rumah dan membawanya ke kebun. Karena kami berencana memakamkannya di samping makamnya Asih. Setibanya di sana Pak RT pun langsung menggali tanah dan makam si jabang bayi. Ketika Pak RT menggali, tiba-tiba muncul sosok Asih di samping makamnya. Dia duduk di samping makam itu. Pak RT pun karena kaget langsung berlari ke arah kami. Dengan keadaan duduk sambil menundukkan kepala dan wajahnya tertutup oleh rambut keritingnya dengan mengenakan baju putihnya. Asih menangis, tapi kali ini dia menunjuk ke arah Mira sambil berkata, "Aku mau bayi itu." Spontan Mira langsung memeluk aku karena ketakutan. Pak Ustadz pun lalu membacakan doa dan mengusir Asih. Tak lama dia pun hilang. Kami pun dengan cepat segera menyelesaikan pemakaman si jabang bayi. Setelah diberi doa kami pun langsung pulang. Kali ini aku dan Mira pun memohon kembali kepada Bu Ratna agar kami menumpang tidur di rumahnya. Untungnya Bu Ratna mengizinkan kami untuk tidur di rumahnya. Ketika kami hendak sampai di rumah Bu Ratna, tiba-tiba langkah kami terhenti karena kami melihat sosok Asih yang sudah berdiri di depan pintunya Bu Ratna. Dengan pakaian putihnya dan wajahnya yang penuh memar dan rambutnya sedikit basah dan keriting. Spontan aku pun berteriak memanggil Pak Ustadz dan yang lainnya yang masih belum terlalu jauh dari kami. Pak Ustadz dan lainnya pun datang beraliran ke tempat Bu Ratna. Terlihat wajah Pak Ustadz yang sangat kesal melihat Asih yang terus mengganggu. Aku dan Mira hanya tertunduk tidak berani melihatnya. Dari situ mulailah percakapan Pak Ustadz dan Asih. "Apa mau kamu mengganggu terus manusia?" "Aku mau bayi itu." "Tidak bisa. Aku bakar kamu sekarang juga jika kamu tidak pergi." Tiba-tiba Asih pun menangis. "Aku dibunuh. Anakku meninggal. Kehamilanku digugurkan oleh majikanku." "Baiklah, saya sempurnakan kamu. Tapi kamu jangan lagi mengganggu manusia." Tiba-tiba Asih tertawa sambil pergi dan menghilang. Pak Ustadz pun mengambil air dan memberinya doa lalu menyipratkannya pada pintu Ibu Ratna. Katanya agar Asih tidak bisa masuk. Kami pun dipersilakan untuk masuk kamar dan beristirahat.
Aku dan Mira yang masih kaget hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya kami tahu bahwa Asih adalah korban aborsi yang akhirnya meninggal. Entah aku tak mengerti kenapa ibu itu membiarkan Asih hamil sampai besar, tapi setelah itu menggugurkannya. Apakah dengan cara itu mereka bisa puas menyiksanya? Entahlah, yang jelas saat ini aku mau fokus bagaimana agar Asih tidak mengincar bayi dalam kandungan istriku. Tak lama kami pun tertidur dan tiba-tiba kami dibangunkan pada jam 7 pagi oleh Ibu Ratna. Ketika kami keluar kamar, ternyata di rumah Ibu Ratna sudah ada Pak Ustadz, Pak RW dan Pak RT dan warga lainnya. Kali ini begitu banyak orang. Aku tidak mengerti ada apa ini sebenarnya. Akhirnya Pak Ustadz pun menjelaskan bahwa kami berniat akan membongkar kembali makamnya Asih dan memandikannya. Karena itu kalian saya mohon untuk ikut menyaksikannya. Karena ini menyangkut bayi kalian juga yang masih di dalam kandungan. Kami pun mengiyakan perkataan Pak Ustadz dan kami pun pergi ke makamnya Asih beramai-ramai. Setibanya di sana 2 orang warga pun langsung menggali makamnya Asih. Dan akhirnya terlihatlah kain kafan yang sudah kotor bercampur tanah. Dengan perlahan mayat Asih pun dikeluarkan kembali dari dalam kubur. Warga pun menggotongnya ke arah rumah kontrakanku. Tak lama ibu-ibu berdatangan untuk memandikannya. Bu Ratna pun ikut memandikannya. Sudah hampir selesai dimandikan, tiba-tiba Pak Ustadz memanggil Mira dan berkata, "Usapkan air bekas mandi itu ke perut kamu sambil berdoa." Mira pun mengikuti apa yang perintahkan Pak Ustadz. Dan setelah itu Pak Ustadz pun memberikan doa pada perutnya Mira. Setelah dimandikan, mayatnya Asih lalu disolatkan dan dimakamkan kembali di tempat semula. Salah satu ibu-ibu dari warga situ sempat bilang, "Dalam hatiku, ini sebuah kesengajaan yang dilakukan ibu itu." Hari pun berlalu dan semenjak Asih telah dimandikan memang benar tidak ada kejadian apapun lagi, meskipun aku dan Mira tinggal di kontrakan itu lagi. Tapi seminggu setelah pemakaman, kami putuskan untuk kembali ke apartemen dan kami bersyukur kali ini kami bisa hidup tenang. Dan untuk ibu dan keluarganya pemilik kontrakan itu entah di mana tinggalnya. Sampai sekarang pun warga di situ tidak ada yang tahu keberadaannya. Sekian cerita ini saya ceritakan untuk Jimatres-Jimatres semua. Salam Jimatres, salam misteri. Au.